Oke, welcome back with Engineer Sasat. Eh, Hari ini saya nggak mau bahas yang namanya otomotif, saya tidak mau bahas eksperimen, saya tidak mau bahas tentang mekanisme atau lain-lain sebagainya ya. Saya mau sharing aja pengalaman saya. Ini lagi booming. Jadi eh, tanggal 13 Agustus kemarin, WhatsApp saya tiba-tiba kena blokir. Oke, jadi WhatsApp saya tiba-tiba kena blokir. Saya lagi kerja seperti biasa. Nah, kebetulan pekerjaan saya ini itu kan transfer-transfer data lah ya. Jadi saya harus kirim-kirim data yang sama ke beberapa orang. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba saya terindikasi spam oleh WhatsApp. Apakah saya panik? Tentu saya panik karena eh, itu kan database yang udah saya bangun dan saya bentuk bertahun-tahun ya. Itu kan kerjaan utama saya. Nah, lalu saya baca-baca di berita-berita gitu ya. Yang awalnya saya tidak pernah buka yang namanya TikTok, akhirnya saya download TikTok dan saya cari yang apa? Yang kena juga di TikTok seperti saya ternyata banyak. Terus saya buka Threads juga ternyata banyak, saya buka Instagram juga ternyata banyak. Nah, jadi ada fenomena 2 minggu terakhir ini, Meta, Meta khususnya untuk WhatsApp, itu mereka sedang menggunakan AI. Jadi bisa kita bilang itu adalah polisi AI lah. Jadi ada AI yang sedang berpatroli. AI yang sedang berpatroli untuk melihat akun-akun WhatsApp yang terindikasi spam. Banyak yang bilang katanya ini untuk ngebasmi judul, ngebasmi scam, apa scammer dan lain-lain sebagainya. Cuman ini yang lucu sih. Yang kena justru yang salah sasaran itu adalah orang-orang biasa. Ini yang lucu. Saya baca di eh, lupa saya baca di TikTok atau di Threads gitu ya. Ada orang bilang katanya dia ini eh, dia ini punya warung. Dia ini punya warung, ya kan? Ya kalian tahu lah yang namanya orang punya warung kan pasti yang isi WA-nya kan Pak beli galon 2 gitu kan. Pak tabung gas 1 gitu kan atau enggak eh, Pak bisa anterin galon. Nah, kan yang namanya warung kan pasti jawab kan cuman oke, siap, baik diantar. Kan kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin kan namanya customer apa orang mau beli galon gitu chat-chatan dulu. Pak lagi sibuk nggak? Saya boleh nggak beli galon? Terus dia jawab, oh baik, saya kebetulan tidak sibuk nih. Saya bisa nih antar galon sekarang mau butuh berapa biji. Kan nggak mungkin begitu ya. Itu ada miss sih dengan AI ini apa ya saya bilangnya apakah ini eh, bahasa bahasa IT ya saya bukan orang IT kebetulan apakah ini bug apakah ini apa namanya malfunction apa sebutnya malfunction kalau di IT itu ya apakah ini apa namanya sebutnya glitch jadi AI itu salah mendiagnosa jadi yang kena-kena itu justru kayak orang-orang yang jualan online orang yang jual makanan terus ya intinya orang yang chatnya itu tuh pasti repetitif lah. Nah itu kena, termaksud saya tiba-tiba kena dan itu juga bikin saya pusing. Nah jadi setelah kejadian itu saya buru-buru lah apa namanya searching-searching segala macam. Nah tiba-tiba saya diverifikasi. Saya verifikasi ternyata pelanggaran saya cukup berat. Akhirnya saya tidak bisa login lagi. Nah saya sempat baca artikel di mana kemarin ya. Intinya karena ini berita udah banyak banget. Kebetulan nomor WhatsApp saya itu kan apa namanya kartu prabayar ya. Saya kartu prabayar, jadi saya tiap bulan isi pulsa. Saya upgrade, saya datang ke eh, salah satu gerai. Saya minta upgrade, saya upgrade dari prabayar ke pasca bayar. Jadi eh, kartu saya jadi abonemen. Nah, singkat cerita, kan udah tuh saya istilahnya
tadinya tuh akun saya udah nggak bisa login, saya ganti kartu, saya upgrade, saya coba login lagi, ternyata bisa. Oke, jadi saya punya kesimpulannya begini, kartu abodemen atau pasca bayar dianggap oleh AI itu dia bukan kartu yang bukan kartu istilahnya bukan kartu yang berpotensi untuk menjadi scammer karena itu kan sifatnya kan permanen ya. Jadi nggak mungkin lah orang buat nipu-nipu atau buat spam atau scam tuh pakai pasca bayar gitu kan. Jadi yang prabayar ini harus berhati-hati ya kalau menurut saya. Lalu selanjutnya adalah kalau seandainya nomor WhatsApp kalian itu sudah tidak aktif, jadi kalian misalnya pakai kartu A, terus itu yang dijadiin WhatsApp, terus tiba-tiba kalian ganti provider lain, eh, kalian ganti pakai kartu B. Nah, kartu A kalian ini udah angus, jadi WhatsApp kalian adalah nomor WhatsApp dan nomor kartu yang ada di handphone kalian itu beda. Itu waspada. Karena apa? Kalau sekalinya kalian udah kena tracking sama dia, misalnya sama AI-nya si Meta ini, kalian kan di logout. Itu pasti semua di logout. Kalian di logout. Nah, pada saat kalian mau login ya, seandainya kalian tuh tidak parah lah ininya. Seandainya taruhlah AI-nya ini melakukan kesalahan tapi sama Meta tuh dikasih kesempatan, ya udah nih, ini karena kesalahan kita, kalian masih bisa login. Nah itu kalian nggak akan bisa login karena apa? Karena kartu kalian udah nggak ada. Jadi buat kalian yang SIM cardnya sama nomor WhatsApp-nya itu beda, ya siap-siap kalian akan kehilangan akun kalian. Kecuali ya kalian buru-buru datang, kalian hidupin lagi kartu kalian, ya itu bisa. Jadi dua ya. Jadi yang pertama, kalau kalian kena ban permanen, kalian bisa upgrade kartu kalian jadi abodemen. Kalau kalian yang apa namanya kartu SIM cardnya itu udah mati, ya udah itu wassalam itu. Jadi eh, bagaimana cara menghindarinya ya? Sebenarnya kalau bicara menghindarinya, saya sempat baca-baca juga artikel-artikel ya, ini banyak banget yang saya baca. Ini saya 2 hari 2 malam nih hampir nggak tidur saya karena ya ini kerjaan saya ya ada di situ. Jadi pertama, WhatsApp itu membaca intensitas kalimat yang kalimat atau chat yang kalian kirim itu seberapa banyak persamaannya. Jadi kalau kalian misalnya taruhlah kalian jualan baju gitu, kalian sharing nih ke customer kalian, ini ada desain baru, ini ada desain baru, ini ada desain baru, ada desain baru. Nah itu ada fotonya kan banyak tuh. Nah itu foto-foto yang banyak itu dianggapnya spam. Nah lalu yang selanjutnya adalah kalian sering ngechat orang yang nomornya itu belum kalian save. Seandainya kayak kalian eh, nanya ke teman kalian, lu punya nggak nomor tukang mie ayam, seandainya kan dikirim tuh kontak, kalian chat langsung message ke tukang mie ayam. Nah itu namanya nggak kalian save dulu, itu juga kena. Jadi disangkanya oleh AI kalian ngechat orang yang tidak dikenal. Jadi istilahnya kayak ya kebacanya bot lah atau spam. Nah lalu selanjutnya, kalau kalian ngechat nih, misalnya kalian ngechat pakai forward ya, misalnya kalian ngechat forward gitu, eh, seandainya orang nanya alamat kalian, misalnya nanya, bang, alamat kafenya di mana gitu. Nah kalian nge-forward tuh, jadi bukan kalian ngetik, kalian nge-forward, bukan copy paste ya, forward. Jadi kalian nge-forward ya chat yang udah pernah sebelumnya kalian kirim ke orang. Nah itu juga dihitung jadi spam. Jadi apa ya, eh, untuk 1 bulan ini kayaknya ya, kalian harus berhati-hati ya, maksudnya gimana ya saya bilangnya, karena susah gimana ya, karena memang banyak beberapa pekerjaan ya, terutama pekerjaan jasa, pekerjaan marketing, sales gitu atau jualan gitu kan, pasti kan kalian aktif ya ngirim-ngirim yang namanya data-data yang repetitif gitu kan. Itu sekarang sebenarnya dari pihak Meta sih katanya sedang mencoba memperbaiki ya. Cuman pada faktanya
tiap hari kalau kalian silahkan googling, kalian cari di sosial media, tiap hari tuh ada aja korbannya. Itu saya juga nggak ngerti ya ini kenapa ya Meta bisa melakukan ini ya. Jadi kalau menurut saya sih ya itulah kalian harus berhati-hati aja deh. Berhati-hati, kurang-kurangin mengirim data yang sama. Jadi mungkin kalian jangan keseringan forward, lebih sering aja ngetik ya. Dan bagi kalian yang udah kena, ya saran saya itu aja lah. Kalau udah kena, kalian siap-siap lah backup data, ya kan? Kalian siap-siap backup data, siap-siap juga broadcast, bukan broadcast, bikin inilah conference lah kalian di status WA kalian atau sosial media bahwa WA kalian ini sempat kena blokir sama WhatsApp gitu, karena ini banyak yang bilang katanya dalam 1 bulan ada yang bisa kena 3 kali, 4 kali, 5 kali, abis itu permanen gitu kan. Nah kalau permanen ya salah satu caranya yaitu kalian yang seperti saya lakukan, kalian jadiin abodemen aja sekalian gitu. Cuman kan nggak semua orang bisa ya melakukan apa jadi abodemen kan, karena banyak juga saya tahu orang yang handphonenya tuh cuman handphone kerja, dia ditaruh di rumah nggak pernah diisi pulsa ya kan. Oh iya, ada juga yang eh, saya baca ada juga yang ke kecolongan data. Nah, ini ada miss di sini nih. Ini menurut saya ini ada sekuritas Meta nih kayaknya ada celahnya juga. Karena ada orang begitu dia login lagi, dia masuk lagi ke WhatsApp-nya. WhatsApp-nya itu tiba-tiba jadi akun pinjol, akun judol. Jadi dia udah nge-broadcast ke orang-orang, dia masuk ke grup pinjol apa judol gitu kan. Jadi intinya datanya dia disalahgunakan lah dalam jangka waktu sekian jam gitu ya, tiba-tiba ada yang bisa nge-tracking untuk menarik data gitu. Itu menurut saya sih sangat bahaya. Jadi ya itulah kalian harus aktif aja di sosial media, misalnya di Instagram atau di TikTok itu. Bagi yang kalian punya online shop atau kalian punya usaha gitu ya, itu harus mention aja ke orang-orang bahwa WhatsApp kalian sedang bermasalah. Jadi takutnya terjadi penipuan ya, karena kalau misalnya ada yang bisa narik data kalian gitu, misalnya WhatsApp kalian di apa namanya di suspend, misalnya di suspend dulu sama WhatsApp sebelum kalian login, ada pihak lain yang login, itu kan chat-chatnya kan masih masih kesimpan ya. Nah mereka bisa ngambil kesempatan di situlah. Terus satu lagi saran saya, coba untuk akhir-akhir ini, untuk bukan akhir ini, pokoknya untuk sekarang ini sampai beberapa minggu ke depan, usahakan jangan pakai foto profil ya di WA kalian. Jangan pakai foto profil muka kalian. Karena ya itu, ketika data bocor, nomor kalian bocor, ada muka kalian, nama nama kalian kan bisa kelihatan tuh di situ kan. Nama kalian bisa kelihatan tuh di sekarang kan WhatsApp kan ada apa namanya display name ya. Itu bahaya sih, takutnya ya nama dan foto kalian digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Ya saya cuma sharing aja ini, saya tidak bisa memberikan banyak masukan. Dan oh ya satu lagi, kalau ada yang bilang sini dibantu caranya supaya bisa dibalikin akunnya, itu bohong, nggak usah percaya. Yang di TikTok, yang di Instagram, yang dimanapun sosial media, Facebook, ada kalian bilang ini kenapa nih WhatsApp saya kok begini, sini dibantu, DM aja kak. Jangan, itu penipuan. Dia akan minta duit, nanti seolah-olah tunggu 4 jam sampai 5 jam kalian akan kembali lagi akunnya. Nggak, itu bohong, bullshit lah. Intinya Meta tuh tidak semudah itulah untuk dibobol ya, meskipun dia lagi ada kesalahan nih di dalam internalnya dia. Oke, mungkin gitu aja ya. Kalau misalnya mau ada diskusi tambahan, nanti tulis aja di kolom komentar. Karena hari ini kita saya cuma mau sharing-sharing aja ya. Kita diskusi aja. Mungkin dari kalian ada yang sedang terkena musibah ini juga, ya silahkan kita ngobrol aja di kolom komentar. Nanti kita sharing bagaimana solusinya. Oke, thank you.